Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memaparkan sejarah kurikulum di Indonesia dan pentingnya perubahan kurikulum. Berikut adalah pengertian tentang kurikulum dari beberapa ahli. Yang pertama adalah pernyataan mengenai tujuan. Ini pengertian kurikulum menurut McDonald dan Popham. Selanjutnya pengertian kurikulum suatu rencana tertulis. Ini menurut Tanner 1980. Pengertian kurikulum selanjutnya yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Nah, ini pengertian kurikulum menurut Olivia 1997. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kurikulum. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Di Indonesia, faktor politik ini sangat mempengaruhi kurikulum. Misalkan saja dengan pergantian kepemimpinan ya. Dari sebelumnya Orde Lama Presiden Soekarno, selanjutnya Orde Baru Presiden Soeharto, dan terus sampai sekarang itu mengalami perubahan kurikulum. Yang kedua, faktor ekonomi. Ekonomi juga sangat mempengaruhi dengan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang selanjutnya faktor sosial dan budaya. Sosial dan kebudayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi perubahan kurikulum. Dan yang keempat yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin berkembang, otomatis akan mempengaruhi kurikulum. Sehingga misalkan saja contoh yang dulu mungkin untuk pengumpulan tugas ya kan kita harus menyerahkan berupa copy ya kan langsung. Kalau sekarang udah ada penyimpanan file-file yang ada di Google Drive seperti itu contohnya. Berikut adalah gambaran sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu tahun 1947 yang dinamain Rencana Pelajaran. Yang kedua 1952 tentang Rencana Pelajaran Terurai. Dan selanjutnya 1964 Rencana Pendidikan. Dan selanjutnya 1968 kurikulum Orde Baru. Selanjutnya 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar. Dan selanjutnya 1984 yaitu kurikulum 1984 disebut juga CBSA atau cara belajar siswa aktif. Selanjutnya
1994, yaitu kurikulum 1994. Dan selanjutnya kurikulum 2004, yaitu rintisan KPK. Dan selanjutnya kurikulum 2006, yaitu KTSP. Dan selanjutnya kurikulum 2013, yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya untuk saat ini yaitu kurikulum 2002 atau disebut juga kurikulum Merdeka. Berikut adalah sejarah kurikulum di Indonesia yang dimulai pada tahun 1947 atau yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran. Kurikulum ini dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Membentukkan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Kurikulum ini dimulai atau terlaksana pada tahun 1950. Selanjutnya, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai. Isi dari pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Rencana pembelajaran lebih rinci. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Mata pelajarannya yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmania. Selanjutnya, pada tahun 1954, kurikulum di Indonesia mengalami pembaharuan lagi, atau yang disebut dengan rencana pendidikan. Ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan pengetahuan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya adalah kurikulum 1975, yaitu ini kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang meliputi materi, metode, tujuan pengajaran. Rencana pelajaran setiap satuan bahasan yang meliputi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.
Selanjutnya yaitu kurikulum 1984, yaitu penyempurnaan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Ciri dari kurikulum ini yaitu proses skill approach, mengalami perubahan, yaitu perubahan selanjutnya berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang pertama yaitu sistem siswa ditempatkan, dan yang kedua yaitu sistem belajar terbulan. Tujuan dari pengajaran, cara belajar yang pertama pemahaman konsep CBSA. Jadi yang kedua keterampilan siswa dituntut soal, dan yang ketiga keterampilan menyelesaikan masalah dalam belajar. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau disebut juga kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1984 kompetensi, yaitu penyempurnaan kurikulum dari kurikulum sebelumnya. Pengembangan kemampuan untuk melakukan. Ciri dari kurikulum ini yaitu mengusung tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performan. Yang selanjutnya berorientasi keberagaman yang instruksional, dimanifestasikan sesuai siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006, dan cara kurikulum ini aktif atau guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan. Di sini siswa dituntut untuk dengan lingkungan dan kondisi aktif siswa serta kondisi sekolah dalam. Jadi kurikulum belajar. Ini guru lebih diberikan kebebasan untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1984 ini sesuai dengan yaitu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Tempat ciri dari kurikulum ini yaitu mengusung sekolah itu proses skill approach. Selanjutnya yaitu kurikulum berorientasi kepada tujuan instruksional. Kurikulum ini masih dipakai sampai siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Konsep kurikulum dan cara belajar siswa seimbang antara hard skill dan soft skill. Di sini siswa dituntut lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam belajar. Buku yang dipakai yaitu berbasis kegiatan. Untuk sekolah dasar ditulis secara selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Yaitu penyempurnaan kurikulum dari ini yaitu mempersiapkan manusia yang produktif. Ciri dari kurikulum ini yaitu mengusung dan proses skill approach dan mampu berkontribusi pada kehidupan yang selanjutnya berorientasi kepada tujuan instruksional dan bernegara. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2022 yaitu dan kurikulum cara belajar siswa aktif atau disebut juga dengan kurikulum merdeka. Jadi, di sini siswa ciri khas dari kurikulum merdeka belajar yang pertama aktif, yaitu berbasis dalam dan karakter belajar, yaitu pendekatan dengan karakter. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984, yaitu penyempurnaan dari kurikulum materi esensial. Dan yang ketiga, ciri dari kurikulum ini yaitu mengusung proses skill approach. Pentingnya perubahan kurikulum kepada tujuan instruksional, yaitu untuk menyesuaikan siswa ditempatkan sebagai dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum dan sesuai dengan cara belajar siswa aktif dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks. Di sini siswa dituntut untuk karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan dalam mereka kini dan belajar. Demikian sejarah kurikulum di Indonesia dan selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Terima kasih. Yaitu penyempurnaan dari kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri dari kurikulum